Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara di babak 16 besar leg kedua untuk UCL atau Liga Champions. Manchester Biru sukses bisa melenggang ke babak selanjutnya setelah mereka membungkam tamunya Copenhagen, ya, wakil dari Denmark ini dengan 3-1 mengulangi laga pertama mereka di markas lawan ketika mereka menang dengan 3-1 dan membuat mereka secara agregat itu menang dengan 6-2. Semua gol yang tercipta di Stadion Etihad itu terjadi di babak pertama, dimulai dengan Akanji, kemudian Alvarez bisa membuat gol dan akhirnya ditutup oleh monster mereka yang paling ditakutkan di kotak penalti, Erling Haaland. Dan ini menjadi gol ke-6 Haaland di Liga Champions pada musim ini. Kemudian bagaimana mereka sekarang menjadi tim yang difavoritkan untuk bisa mempertahankan gelar yang mereka raih pada musim kemarin. Sebelumnya pada Rabu dini hari, Bayern Munchen lolos dari ancaman Lazio. Mereka kalah di pertandingan pertama di Roma dengan 1-0, tapi mereka membalas di Allianz Arena dengan 3 gol tanpa balas. Brace yang dibuat oleh Harry Kane dan 1 gol dari Thomas Muller membuat Die Roten atau FC Hollywood ini melenggang ke babak selanjutnya. Dan PSG, wakil dari Prancis juga sukses untuk bisa meredam Real Sociedad, wakil dari Spanyol. Mereka menang secara agregat dengan 4-1 setelah menang 2-0 di leg pertama. Mereka bisa mencetak kemenangan di markas lawan di Sociedad dengan 2-1. Lagi-lagi Mbappe menjadi bintang mereka dalam pertandingan melawan Sociedad. Dan perkiraan tim-tim yang diunggulkan untuk lolos itu semua terbukti dengan Bayern Munchen dan PSG lolos dan sekarang diikuti oleh Manchester City. Kalau lihat dari permainan sebenarnya Copenhagen juga bisa memberikan perlawanan, ya. Terbukti mereka bisa melepaskan ada 11 tembakan, ada 3 on target, dan City ada 12 tembakan, 3 on target. Jadi beda-beda tipis walaupun dalam penguasaan bola memang City unggul dari Copenhagen. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pep. Pep sedang berpikir karena mereka sudah merasa aman menang di leg pertama. Di leg kedua, ya, dia memainkan pemain-pemain yang tidak seperti biasanya. Seperti kita kelihatan ada Bob bermain, Sergio Gomez, pemain-pemain muda mereka. Matteo Luiz dimainkan lebih awal. Ada Kovacic yang menampingi Rodri di gelandang. Ya, memang masih ada Haaland di depan. Dia memainkan juga Alvarez yang bermain di sana. Di samping Matteo Luiz yang diandalkan. Dan terlihat di bangku cadangan itu banyak pemain-pemain top mereka. Termasuk Kevin De Bruyne tidak dimainkan, Phil Foden ya tidak juga dimainkan dalam pertandingan ini, Bernardo Silva yang memang sengaja diistirahatkan karena fokus bagi Pep adalah bagaimana mereka menatap laga yang krusial, big match di akhir pekan ini di IPL menghadapi Liverpool. Itu laga akan tersaji di Stadion Anfield. Ini pertandingan yang menentukan tentunya bagi Pep dan pasukannya. Kalau mereka bisa menang, mereka akan bisa mengambil alih puncak klasemen dan terbuka peluang untuk bisa mempertahankan gelar. Ya, tapi kalau mereka kalah, ini akan menyulitkan langkah mereka karena mereka bisa tertinggal dengan 4 poin di belakang Liverpool. Jadi inilah pertandingan yang seru yang akan kita nantikan di akhir pekan melibatkan antara Liverpool dan Manchester City. Makanya Pep itu menyimpan pemain-pemain terbaik mereka untuk mereka mainkan melawan Liverpool, tapi tetap mereka tentunya tidak ingin kalah di saat akan menjamu Copenhagen. Dan mereka bisa memenangkan laga dengan 3 gol atas Copenhagen. Kevin Dix, pemain keturunan kita, Indonesia, dimainkan oleh Jakob Næstrup, pelatih dari Copenhagen, dan dia bermain di belakang, jantung pertahanan Copenhagen, tapi Kevin Dix tidak mampu untuk bisa menahan gempuran-gempuran dari pemain-pemain City, dan mereka harus puas ya dengan hasil pertandingan walaupun kalah. Mereka masih bisa membuat sebiji gol, tapi memang City pantas menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Dan setidaknya bagi Kevin Dix sudah ada pengalaman yang luar biasa. Dia membawa tim Copenhagen lolos ke babak 16 besar, ini suatu pencapaian yang istimewa. Kevin Dix kita tahu bersama, pemain keturunan kita yang digadang-gadang bisa diambil di tim nasional kita. Tapi mungkin dia belum bersedia untuk bisa bergabung dengan timnas, masih mengharapkan dia dipanggil di tim oranye Belanda, tapi baru-baru ini ketika dirilis oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, namanya tidak ada, sehingga bisa saja dia untuk next berpikir kembali bagaimana untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Ini semoga
ya ke depan nantinya dengan Kevin Dix bisa berubah pikiran untuk bisa dinaturalisasi sama seperti dengan Jai Ises tentunya, dan proses sekarang yang sedang berlangsung dengan Tom Hai dan Ragnar Ormangun. Karena sebelumnya kan pemain-pemain Belanda lainnya juga sudah ikut dinaturalisasi. Ivar Janer, Rafael Struijk, sudah ada Justin Hubner, sudah ada di sana Sandy Walsh dan Sain Patinama. Oke, saya akan berbicara sekarang tentang Liga Champions ini, di mana Real Madrid juga bisa mengatasi Leipzig. Memang dapat perlawanan sengit dari Leipzig ya, di kandang Madrid. Masih beruntung mereka bisa menghasilkan imbang 1-1 dengan Leipzig ya. Karena mereka punya modal tabungan ketika mereka di laga pertama atau di leg pertama itu bisa menang 1-0 di Red Bull Arena. Gol sematawayang itu diciptakan oleh Brahim Diaz, dan ini menguntungkan ketika mereka datang ke kandang mereka, dan bisa terlihat Leipzig itu bermain luar biasa sebenarnya dalam pertandingan ini. Lebih banyak bisa membuat tembakan-tembakan ke gawang Madrid, dan mereka lebih tinggi tentunya, walaupun dalam ball position mereka kalah, tapi dalam percobaan tembakan on target mereka lebih tinggi dibandingkan dengan Jude Bellingham dan kawan-kawan. Makanya saya bilang Madrid itu beruntung mereka bisa mampu bermain imbang. Diawali dengan gol mereka dari Vini Junior setelah memanfaatkan umpan dari Jude Bellingham, tapi gol yang tercipta di menit 65 itu atau ini ya itu dibalas dalam 3 menit kemudian di menit 68 oleh Willy Orban, kapten kesebelasan Leipzig, yang masuk ke depan untuk memanfaatkan umpan crossing dan akhirnya dengan sundulan kepalanya bisa menaklukkan penjaga gawang Madrid, Lunin. Ya, jadi memang selamat buat tim-tim yang unggul, karena Madrid kita tahu bersama ini panggungnya mereka kalau bicara di Liga Champions dengan 14 gelar mereka. Jadi sudah tim-tim unggulan sudah lolos, PSG, Bunsen, City, Madrid, kita tinggal menunggu Barcelona untuk bisa lolos, atau dengan Arsenal yang memang tim-tim yang sangat diunggulkan di Liga Champions untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini. Rame untuk kita nantikan. Nanti pada malam ini atau Jumat dini hari itu di Liga Eropa akan berlangsung, dan favoritnya Liverpool itu akan turun gelanggang. Tim asuhan Jurgen Klopp ini bermain dengan Sparta Praha. Sparta Praha sedang bagus-bagusnya di Liga Republik Ceko. Mereka unggul 4 poin di atas pesaing utama mereka, Slavia Praha. Ya, dan mereka selama mungkin dalam 10 pertandingan terakhir tidak kalah. Ini harus hati-hati bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan ketika mereka harus melakoni laga tandang, karena Liverpool memang agak kurang begitu oke kalau bermain laga tandang. Kita mungkin masih ingat teman-teman ketika mereka bermain di fase grup, ya Liverpool sempat kalah dari Toulouse, ya wakil dari Prancis, dan mereka juga kesulitan ketika melawan Union Berlin pada saat tandang. Di Liga Premier Inggris juga mereka mengalami 2 kekalahan mereka ketika melakoni laga tandang, kalah dari Spurs dan Arsenal, 2 wakil London, dan ini harus dicermati benar. Ya pasti, dan Klopp tahu itu, tekanan luar biasa akan didapatkan tim asuhannya ketika mereka melawat ke Sparta Praha. Yang paling tidak mereka bisa menghasilkan dengan hasil imbang saja cukup untuk mereka bawa ke Anfield nantinya di leg kedua untuk mereka bisa memenangkan pertandingan. Karena saya pikir jika bermain di Anfield, Liverpool bisa mengatasi. Ya, kalaupun mereka kalah dengan 1-0, mereka bisa membalikan keadaan di Anfield. Sulit untuk bisa menandingi mereka ketika datang ke Anfield. Tapi lebih bagus mereka bisa mengalahkan Sparta Praha atau bermain imbang di markas lawan. Muhammad Salah sudah ikut latihan kemarin kalau melihat bagaimana persiapan dari pasukan Klopp ini. Ya, semoga dia dimainkan. Termasuk sudah kembalinya Nunez, kita tahu bersama kemarin bisa membuat gol ke gawang Nottingham Forest. Szoboszlai juga, Dominic juga sudah ada, Wataru Endo juga sudah kembali. Jadi ini satu kabar bagus memang bagi Liverpool ketika mereka sedang bersiap untuk menghadapi 2 laga berat, pertama di Liga Eropa dan kedua di IPL menghadapi City. Pemain-pemain mereka yang tadinya dikhawatirkan untuk tidak bisa bermain sekarang sudah kembali semua, sehingga ini tentunya mengembirakan bagi Jurgen Klopp ya, karena mereka harus bisa memenangkan pertandingan melawan Sparta untuk bisa menjaga peluang mereka menjadi juara di Liga Eropa. Mereka sedang membidik 4 gelar. Setelah kemarin sukses di Carabao Cup, mereka masih bertahan di Piala FA untuk masuk ke babak selanjutnya setelah mengatasi Southampton. Ya, di putaran kelima, sekarang putaran ke-6 mereka untuk ke perempat final. Jadi ini bagus. Di IPL juga memelihara peluang mereka dalam persaingan dengan City dan Arsenal. Kalau mereka bisa menjadi juara ada 3 gelar, dan gelar keempat mereka bidik di Liga Eropa. Semoga
ini menjadi kado istimewa bagi Jurgen Klopp ketika dia memutuskan untuk istirahat di akhir musim, meninggalkan Liverpool setelah dia datang dari Dortmund pada 2015 menggantikan Brendan Rodgers. Dan tentunya pendukung Liverpool akan mengapresiasi ya semua prestasi yang sudah dibuat oleh Jurgen Klopp bersama dengan Liverpool. IPL dia sudah dapatkan, Liga Champions semua, Piala Dunia antar klub, Piala Super Eropa, FA Cup, Piala Carabao dihajar habis ya. Ini termasuk di Community Shield ketika mereka mengalahkan City, pencapaian yang sempurna bagi Liverpool bersama dengan Klopp. Kita nantikan hasil pertandingan pada dini hari nanti ketika Liverpool menjambangi markas Sparta Praha. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara di UCL untuk review dengan kemenangan dari Manchester Biru atas Copenhagen dan juga persiapan Liverpool menghadapi Liga Eropa, menghadapi Sparta Praha. Ciao!